Saudara-saudari, selamat pagi. Marilah mendengarkan Relim, Renungan 5 menit. Hari ini Selasa tanggal 27 Juli 2021. Firman Tuhan tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, penghakiman terakhir pasti datang. Dan kita dihakimi bukan menurut apa yang kita ucapkan dan apa yang kita sampaikan. Kita dihakimi menurut apa yang kita lakukan, menurut apa yang kita perbuat, tindakan-tindakan apa yang kita hadirkan. Terutama ketika dalam hidup kita peduli, kita berempati, bahkan kita melakukan sesuatu bagi saudara-saudari kita yang menderita, yang susah, yang hina, yang merasakan kesedihan dan penderitaan yang begitu berat. Mereka ada di sekitar kita. Tuhan Yesus menyebut bahwa orang-orang yang hina pada zamannya itu adalah orang yang lapar, orang yang haus, orang yang terpenjara, orang yang sakit, orang yang tidak memiliki pakaian, dan orang yang dianggap asing. Dalam konteks kita sekarang, semakin beragam orang-orang yang disebut kategori hina dan susah. Semakin banyak di sekitar kita, saudara-saudari kita yang menderita, yang sakit, yang diancam kelaparan, bahkan tertekan karena isolasi, karena dirawat di rumah sakit karena COVID. Bahkan ada yang mengalami sakit dan tekanan yang luar biasa. Ada yang di PHK, kehilangan pekerjaan, bahkan dia tidak menerima hasil maupun gaji dari pekerjaannya. Di antara mereka yang disebutkan sebagai orang yang susah, sebagai orang yang hina, kita diundang dan dipanggil untuk melakukan sesuatu kepada mereka. Membantu mereka, orang yang lebih susah, yang lebih menderita, orang yang sakit, orang yang kelaparan, orang yang di PHK, orang yang penghasilannya menurun dan kehilangan pekerjaan. Setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan, kecil maupun besar, kita diingatkan bahwa kita melakukannya untuk Tuhan Yesus. Itu artinya dalam hidup mereka tergambar penderitaan Yesus. Dalam kesusahan mereka tergambar kesusahan Yesus. Di mana kita umat yang percaya dipanggil dan diundang untuk ready to help, melakukan sesuatu untuk membantu dan menolong mereka menurut kapasitas kita masing-masing. Sepanjang kita bisa, sepanjang kita mampu, bantulah, tolonglah, bangkitkanlah. Dan menurut kita, setiap orang yang lebih susah dari kita, itu wajib untuk kita bantu dan kita tolong. Saudara-saudari, orang yang menolong itu bukan tergantung seberapa banyak kekayaan ada padanya. Ternyata penolong itu bukan soal harta, bukan soal jabatan, tapi soal hati yang terbuka, hati yang tergerak. Kadangkala kita heran, ada banyak orang yang seharusnya ditolong, justru masih sanggup menolong. Mengapa demikian? Karena dia memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan, menolong dan membantu sesama yang lebih susah. Maka kepada mereka saudara-saudari, di tengah-tengah ancaman COVID yang kita alami sekarang, semakin banyak saudara kita yang lebih susah dari kita. Kita dipanggil, kita diundang
lakukan sesuatu menurut apa yang bisa kita lakukan. Bantu mereka, jangkau mereka, tolong mereka, dan bangkitkan semangat mereka, agar melalui kita, Tuhan Yesus berkata, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kami diingatkan untuk selalu berempati dan melakukan sesuatu kepada setiap orang yang lebih susah, yang lebih menderita, yang memiliki banyak pergumulan, yang sakit, yang tertekan, yang kesepian, yang kehilangan pekerjaan, yang terpuruk ekonominya, bahkan diancam kelaparan karena keadaan kami. Biarlah setiap kami digerakkan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami oleh belas kasihan kepada orang-orang yang susah, hati kami pun tergerak. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah setiap kami umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.